Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saya berharap bukan hanya terbiasa ditanya bagaimana kabarnya luar biasa, tapi benar-benar hatinya luar biasa. Masalah boleh ada dalam hidup kita, tapi hati kita senantiasa berpaut sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, dalam bulan ini kita belajar sama-sama tentang apa, Bapak Ibu yang masih ingat? Tentang prioritas, tentang prioritas ya. Jadi bulan ini kita sama-sama belajar tentang prioritas. Saya juga dengarkan secara online di YouTube, saya belajar dan saya diberkati juga dengan firman yang disampaikan oleh Pak David dengan Pastor Iman juga. Nah, apa itu prioritas? Bapak Ibu, mungkin saya review ulang atau saya berikan penekanan apa itu prioritas. Prioritas adalah urutan nilai yang menentukan bagaimana kita menggunakan waktu, energi, dan perhatian kita. Jadi urutan nilai. Kata nilai itu memang sepertinya biasa didengar ya, tapi itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Nilai itu sesuatu yang kita anggap penting. Mana yang kita anggap nilainya lebih tinggi, mana yang kita anggap nilainya lebih rendah. Mana yang kita anggap penting, tidak penting atau sangat penting. Nah, itulah nilai dalam diri kita. Prioritas juga adalah keputusan sadar untuk menempatkan sesuatu pada posisi yang pertama, dan yang lain adalah kedua, dan yang lain lagi ketiga. Bagaimana kita mengaturnya supaya hidup kita tidak kacau. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir, prioritas juga adalah kompas hidup yang menuntun kita ke arah yang benar. Prioritasnya benar, maka arahnya juga akan benar gitu. Nah, hari-hari ini banyak orang yang sedang berlomba ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan saya? Hari-hari ini banyak orang yang sedang berlomba. Berlomba apa ini? Berlomba untuk punya pencapaian. Mungkin bukan hanya hari-hari ini ya. Dari dulu kita mungkin dari sekolah SD sampai sekarang. Dulu ada ranking-ranking, sekarang udah nggak ada gitu ya. Tapi tetap aja orang-orang tuh kayak berusaha bagaimana caranya dapat yang nomor satu gitu. Berlomba, ada perlombaan untuk mencapai sesuatu. Berlomba supaya naik jabatan. Betul Bapak Ibu yang di pekerjaan juga mungkin merasakan itu. Aku kerja sekian tahun naik jabatan berapa kali gitu ya. Itu orang kok barusan masuk sudah naik jabatan berapa kali. Semua orang berlomba untuk naik jabatan. Perlombaan yang lain adalah perlombaan tentang gaya hidup, tentang pengakuan. Kalau bahasa yang sering kita ucapkan itu validasi. Orang cari validasi gitu ya. Orang cari pengakuan dari orang. Oh kamu hebat, oh kamu ini. Jadi orang berlomba untuk dibilang orang lain tuh hebat gitu, dinilai sesuatu dengan lebih baik dari yang lain gitu. Kalau gaya hidup itu yang saya rasakan orang-orang biasanya anak-anak muda ini Bapak Ibu, aku harus punya handphone merek tertentu gitu. Karena teman-temanku semua pakai merek itu, jadi aku harus pakai merek itu. Jadi perlombaan gaya hidup ya, yang saya rasakan itu. Perlombaan yang salah dapat menjadi tekanan sosial. Kalau perlombaannya itu benar, maka itu akan memicu kita untuk jadi upgrade diri. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau perlombaannya betul, maka itu akan kita punya motivasi untuk jadi lebih baik. Tapi kalau perlombaan yang terjadi itu adalah perlombaan yang salah, justru bisa menjadi tekanan sosial di dalam hidup kita. Tekanan sosial itu biasanya membuat orang merasa takut ketinggalan. Akibatnya hal-hal yang paling penting seringkali dikorbankan untuk mengejar sesuatu yang salah. Hari-hari ini juga ada istilah itu FOMO Bapak Ibu. FOMO ya. Apakah Bapak Ibu tahu istilah itu? Yang tahu boleh angkat tangan. Ada ya. Ada istilahnya FOMO. Saya juga waktu pertama kali dengar tuh bingung Bapak Ibu. Apa sih FOMO gitu? Saya tanya sama teman saya, apa sih FOMO? Karena saya juga nggak tahu. FOMO itu fear of missing out, Ji, gitu. Fear of missing out tuh takut melewatkan sesuatu, takut ketinggalan gitu. Perasaan cemas ketika melihat orang lain melakukan sesuatu yang sepertinya seru,
kayaknya dia orangnya kok lebih sukses, dia kok dapat kesempatan tertentu gitu. Terus jadinya kita membandingkan orang itu dengan diri kita. Kok mereka pada pergi, kok aku nggak ikut ya di foto itu, kok aku nggak ada gitu. Nah itu namanya FOMO. Kita lihat orang lain melakukan sesuatu bersama-sama gitu ya. Mungkin kita biasanya satu gerombol misalnya 10 orang, 7 orang pergi, 3 orang nggak diajak. Biasanya 3 orang ini merasa FOMO, merasa ketinggalan gitu. Apakah seperti itu ya? Apakah memang hidup itu harus seperti itu, berlomba untuk supaya nggak tertinggal, supaya kita harus gimana caranya harus paling hebat, paling pokoknya nomor 1. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 berkata, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Ketika saya merenungkan apa yang saya sampaikan pagi hari ini, ada satu statement yang keluar di pikiran saya, berkata demikian Bapak Ibu. Dari Pengkhotbah 9 ayat 11 ini juga saya simpulkan dengan satu kalimat, bukan seberapa cepat, tetapi seberapa tepat. Banyak orang yang kejar sesuatu, tapi salah ngejarnya, akhirnya hancur gitu ya. Bagaimana menentukan prioritas? Minggu pertama kemarin kita dengar dari Pak David bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan adalah prioritas. Itu tidak bisa diganggu gugat. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di tempat-tempat yang tersembunyi. Di situ Tuhan berbicara dengan kita, di situ Tuhan menegur kita. Kita bukan hanya aku punya doa-doa ini, aku naikkan sama Tuhan. Bukan hanya itu ya, hubungan pribadi dengan Tuhan itu saat dimana kita duduk diam, dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya merasakan kadang-kadang Tuhan menegur saya, kadang-kadang Tuhan mendidik saya, kadang-kadang Tuhan mengkoreksi saya gitu. Ibrani berkata, Tuhan mengasihi orang yang dianggapnya sebagai anak. Tuhan menyesah orang, Tuhan itu menghajar yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita ini anak Tuhan, justru kadang-kadang Tuhan mungkin tegur kita. Nah itu waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, itu yang penting gitu, yang harus kita bangun, yang nggak terlihat. Orang nggak ada yang lihat, dan situlah yang terpenting. Dan Pastor Iman juga kemarin bilang, kita juga harus punya nilai yang sama dengan siapa yang kita sembah. Masih ingat ya Bapak Ibu minggu lalu? Kita perlu tahu pasti bahwa nilai yang kita punya itu sama dengan Tuhan. Nah hari ini yang saya mau sampaikan melengkapi dari apa yang kita dengar minggu-minggu yang lalu. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa kita harus menjadi saksinya Tuhan itu Yerusalem dulu, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu bicara tentang pusat kerohanian Bapak Ibu. Lalu Yudea bicara tentang wilayah yang lebih luas lagi. Setelah itu ada kata Samaria. Samaria itu adalah orang-orang yang berseberangan ya, yang gak disukain dengan orang Yahudi. Jadi mereka tuh berseberangan. Makanya Yesus memberikan ilustrasi tentang orang Samaria yang baik hati gitu ya. Karena Tuhan mau kita ini mengasihi semua orang, bukan hanya orang-orang yang sama dengan kita. Tapi meskipun orang itu berseberangan dengan kita, kita harus tetap mengasihi mereka. Baru yang terakhir adalah ujung bumi. Itu bicara tentang kita harus jadi saksi Tuhan, jadi berkat bagi semua orang secara global gitu. Dari ayat ini saya belajar bahwa pola yang diajarkan firman Tuhan itu bergerak dari yang paling kecil. Betul Bapak Ibu?
yang paling dekat dengan kita. Jadi nggak boleh kebalik-balik. Saya lihat dari firman ini, kamu harus jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mulainya dari mana? Dari yang paling dekat dengan kita. Bapak Ibu boleh katakan paling dekat ya, paling dekat dengan kita. Siapakah mereka yang terdekat dengan kita, yang harus kita prioritaskan? Bagi saya, keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Keluarga adalah instansi yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu sepakat dengan saya? Ya, satu-satunya instansi yang dibangun oleh Tuhan itu adalah keluarga di muka bumi ini. Ada suami, ada istri, ada anak-anak di sana. Bagi teman-teman yang belum menikah, berarti saudara adalah seorang anak yang harus punya kewajiban, yang harus punya komitmen untuk mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah sebuah perintah yang tidak bisa ditolerir, yang gak bisa dinego sama Tuhan. Bahwa menghormati orang tua adalah prioritas dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kami memberi nasihat ya kepada anak-anak muda yang mau cari jodoh, salah satunya adalah lihat bagaimana calonmu itu atau cewek atau cowokmu itu memperlakukan kedua orang tua mereka. Kalau mereka menghormati, kalau si A ini menghormati kedua orang tuanya, maka itu 1 poin plus dalam kehidupan calon gitu. Betul Bapak Ibu? Karena bagi saya kalau si A ini yang kita sukain gitu ya, dia sama orang tuanya gak menghormati apapun alasannya. Karena papaku begini, mamaku begini, apapun alasannya. Biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang satu, melahirkan kita. 2, yang membesarkan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ini nilai yang saya merasa perlu dibangun dalam diri anak-anak muda kita gitu ya. Kita gak bisa tolerir, saya ini sudah gak punya orang tua Bapak Ibu. Gak punya papa, gak punya mama. Jadi kami sering nasihatkan kepada anak-anak ayu di tempat kami, hormatilah orang tuamu. Karena kita gak tahu sampai kapan waktu itu akan selesai ya. Tuhan kata selesai, jangan sampai ada penyesalan. Amin. Jangan sampai ada penyesalan. Jadi firman Tuhan ini adalah ya dan amin, gak bisa dinego. Hormati kedua orang tuamu. Yang anak-anak muda boleh katakan kanan kiri, ayo hormati orang tua. Yang sudah menikah juga kalau masih punya orang tua, tetap harus menghormati orang tua ya. Kita harus menghormati dan tetap respect kepada orang tua kita. Nah bagi kita yang sudah menikah, bagaimana dengan kita yang sudah menikah? Pasangan dulu atau anak-anak dulu Bapak Ibu? Yang harus diprioritaskan? Pasangan ya, saya lihat Ibu menjawab. Pasangan, kenapa harus pasangan dulu? Karena hadiah terbaik anak-anak kita adalah melihat papa mamanya saling mencintai. Betul? Kalau kita hanya kasih pokoknya setiap ulang tahun atau setiap bulan, pokoknya kamu butuh apa tak kasih gitu. Tapi anak-anak ini tidak melihat figur yang utuh atau kasih yang cukup, figur yang baik, melihat kedua orang tuanya saling mengasihi, maka ada yang kurang Bapak Ibu di dalam diri mereka. Anak-anak butuh keteladanan dan memang sekolah atau keteladanan yang pertama kali itu ada di rumah mereka. Amin. Itu yang saya kerjakan. Saya dengan suami juga. Konflik boleh, beda pendapat boleh, tapi jangan saling membenci, jangan saling menghancurkan. Kita harus saling mengasihi, karena itu yang dibutuhkan anak-anak. Mereka butuh teladan. Bagaimana mereka bisa lihat Kristus dan jemaatnya gitu ya. Bagaimana mereka bisa lihat kasih, contoh kasih yang sesungguhnya, yang sesuai firman Tuhan itu mereka lihat dari kedua orang tua mereka. Hubungan pernikahan yang sehat adalah fondasi yang kuat
bagi seluruh kehidupan kita, khususnya anak-anak kita. Apakah hari ini Bapak Ibu yang datang dengan suami istri saling mengasihi? Saya lihat istrinya mulai nengok ke suaminya gitu ya. Apakah kalau mengasihi itu nggak boleh berantem sama sekali? Enggak ya Bapak Ibu. Karena katanya itu bumbu pernikahan gitu ya. Kadang-kadang beda sedikit, beda ini beda pendapat. Itu tuh it's okay. Tapi bukan untuk saling menghancurkan bagi saya. Karena kalau anak-anak itu nggak punya figur yang pokoknya pernikahan tuh adem ayem, nggak ada apa-apa, baik-baik. Terus itu ternyata juga berbahaya ya ibu-ibu, bapak-bapak, betul ya. Anak saya sempat kemarin mengeluarkan statement itu soalnya, wah berarti kita harus tambahkan kalau kita lagi debat kadang-kadang harus di depan anak-anak. Karena anak saya pernah bilang kan, Arin nggak pernah lihat papa mama berantem gitu. Loh, saya malah loh gitu ya, karena kami tanggal 5 November kemarin kan ulang tahun pernikahan yang ke-14. Nah, kami sempat diskusi kita butuh pergi nih, harus berdua ngobrol. Suami saya ngomong seperti itu pas ada anak saya yang nomor 2. Anak saya ngambek gitu loh. Kenapa papa mama pergi nggak ngajak saya? Dia bilang gitu, dia merasa marah kan. Terus suami saya mulai meyakinkan, Dek, papa mama itu harus pergi, harus ngobrol, harus saling tukar pikiran, saling diskusi, saling mengasihi gitu ya. Nah anak saya malah jawabannya seperti itu Bapak Ibu, jawabannya malah, Arlin gak pernah lihat papa mama berantem gitu. Terus kita langsung, wah ada yang salah ini. Jadi kita harus sesekali berantem di depan anak-anak. Bukan berantem yang saling menjatuhkan ya, bisa mengerti Bapak Ibu ya. Bukan saling menghancurkan atau menyalahkan, bukan. Tapi anak-anak kadang-kadang perlu belajar bagaimana papa mamahnya mengelola konflik gitu, mengelola perbedaan gitu, tapi bukan untuk saling menghancurkan, menyakiti dan lain-lain. Itu yang sedang kami pelajari. Jadi proses jadi orang tua itu kami terus pelajari Bapak Ibu setiap hari. Makanya pentingnya parenting, seminar parenting, kemarin 7 kali parenting project, itu kita perlu terus belajar jadi orang tua yang baik gitu. Nah, setelah kita berusaha membangun hubungan pernikahan yang sehat, bagaimana mengelola konflik, mengelola komunikasi dan lain, membangun kasih dan sebagainya. Setelah itu baru prioritas yang berikutnya adalah anak-anak gitu. Bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita mengasuh mereka, mengasihi mereka. Itu harus jadi prioritas dalam kehidupan kita. Saya beberapa waktu yang lalu mengadakan seminar parenting di sekolah anak kami yang diikuti orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami mengundang Ibu Christine Wibowo, kalau Bapak Ibu ada yang tahu, beliau adalah psikolog, dosen di Unika. Beliau berkata demikian, usia 0 sampai 12 tahun dalam diri anak-anak itu adalah usia yang sangat penting, fundamental dalam diri seseorang, dalam diri seorang anak. Karena apa? Karena di usia 0 sampai 12 tahun itu pengaruh yang terbesar dalam diri seorang anak itu adalah keluarga. 0 sampai 3 tahun itu ibu perannya, karena harus memberi ASI, memberi makan dan sebagainya. Tapi usia 4 ke 6, 6 ke 8 dan sampai 12 tahun itu peran ayah itu sangat-sangat penting. Ternyata nomor satunya tuh peran ayah Bapak Ibu, bukan ibu. Disiplin, pembentukan karakter. Tadi saya ngobrol dengan Bapak juga ya, tadi malam ada seminar parenting. Parenting project membahas nanti kalau anak-anak udah tambah besar, itu masalahnya tambah besar, betul ya Pak? Masalahnya akan tambah besar. Betul, karena anak-anak tambah besar. Tapi fondasi yang harus dibangun itu ketika mereka masih kecil, Bapak Ibu. Ketika 0 sampai 12 tahun itu kita berhasil membangun fondasi yang benar di dalam diri mereka, maka kemungkinan besar setelah mereka menginjak remaja, usia 12 tahun itu, pengaruh mereka akan
bergeser, yang tadinya keluarga penuh 100%, bergeser ditambah lagi sama teman sebaya atau orang-orang di luar keluarga, yaitu guru les mereka gitu ya mungkin, atau pergaulan mereka, jadi bergeser. Bapak Ibu merasakan yang punya anak-anak usia 12 tahun, mereka mulai bisa apa-apa sendiri, naik angkot sendiri mungkin, udah bisa berani lakukan ini itu sendiri gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi kita, apakah setelah 12 tahun itu kita nggak perlu lagi handle anak-anak? Bukan itu maksudnya. Tapi 0 sampai 12 tahun itu adalah fondasi yang penting bagi pertumbuhan mereka secara mental. Kalau di psikologi itu ada istilah tabung emosi, Bapak Ibu. Anak-anak itu punya tabung emosi yang harus diisi. Kalau itu nggak terisi, maka kemungkinan besar di usia dewasa itu akan muncul masalah. Kalau mereka nggak dapat rasa aman waktu kecil misalnya ya, maka itu akan muncul trauma, itu akan munculnya ketika seseorang itu dewasa. Ayah sangat berperan penting dalam pendidikan karakter anak. Karena apa? Karena lewat ayah, lewat seorang papa, anak itu belajar rasa aman. Anak itu belajar tentang identitas dan kepercayaan diri. Ternyata lahirnya atau diajarkannya itu oleh seorang ayah. Yang ketiga disiplin, yang keempat keteguhan atau daya tahan. Kebakohan. Kalau bahasa saya daya tahan ya, daya tahan, kekuatan untuk menghadapi kerasnya dunia, itu yang ngajarin seorang ayah. Contohnya kalau misalnya anak kita terlambat, yang nganterin mamahnya sama yang nganterin papahnya beda nggak Bapak Ibu? Beda ya. Kalau mamahnya yang nganterin anaknya terlambat, apa yang terjadi? Diantar sampai depan kelas, diomongin sama missnya, betul? Miss maaf miss, si A terlambat, disampaikan. Oh iya silakan masuk. Kalau papanya yang antar, anaknya terlambat, apa yang bapak-bapak lakukan? Masuk sendiri. Masuk sendiri gitu ya. Dia nganternya cuma di depan gerbang, anaknya diturunkan di situ, masuk sendiri. Ngomong sama missnya, kenapa kamu terlambat? Itu yang dibutuhkan anak-anak Bapak Ibu. Mereka butuh keteladanan, mereka butuh didikan, mereka butuh contoh. Anak-anak juga lewat ayah belajar tentang integritas, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang melayani. Kalau dari ibu ternyata lebih sedikit Bapak Ibu. Dari ibu anak-anak belajar tentang perasaan dicintai, empati, merawat, dan ketekunan. Yang bapak-bapak tadi ada 7 poin ya, kalau ibu-ibu mungkin banyak juga, tapi yang saya catat ada 4 tadi ya. Saya belajar ternyata ayah dan ibu punya peranan yang sangat penting dalam hidup seorang anak. Mungkin kalau tante-tante yang sekarang, anakku udah besar-besar, mungkin bisa ngajarin ke cucunya atau kasih tahu ke anaknya yang sedang punya anak gitu ya. Amin, oma-oma, amin ya. Ya. Mari nikmati waktu bersama anak-anak kita dan mari penuhi kebutuhan mereka. Karena saya punya prinsip ketika anak-anak nanti sudah besar tidak bisa dikecilkan lagi Bapak Ibu. Kadang tuh orang nggak menikmati saat-saat ketika anaknya masih kecil, pengen mbok cepet besar. Ini aku soalnya udah ketinggalan nih, lihat teman-temanku kok sudah pada bisa keluar negeri ke sini-sini, aku masih ngurusin anak kecil gitu ya, masih ngurusin bayi gitu. Tapi bagi saya mendidik anak adalah suatu panggilan yang mulia. Bagaimana kita membesarkan mereka, bagaimana kita mendidik mereka sangat-sangat penting karena kita nggak bisa kembalikan mereka jadi kecil lagi. Ya. Lalu yang terakhir, setelah kita bisa membangun prioritas kita dengan suami atau istri kita, lalu anak-anak kita sebagai prioritas, yang ketiga adalah dengan keluarga besar. Apakah mudah? Kadang-kadang bagi beberapa orang mudah, keluargaku rukun, biasanya kumpul, kalau Sinja kumpul semua.
bersyukur ya Bapak Ibu yang punya keluarga yang rukun seperti itu. Tapi mungkin bagi beberapa orang ada yang masih bergumul dengan keluarga besar. Saya punya kesaksian, mama saya itu berapa tahun yang lalu waktu saya masih kecil ada masalah dengan saudaranya, dengan adiknya ya, adik dan adik ipar dan iparnya. Dan waktu saya masih kecil itu mama saya di satu pertemuan keluarga besar berkata minta maaf kepada adiknya. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Apakah dimaafkan? Tidak, Bapak Ibu. Jadi mama saya minta maaf dengan kerendahan hati, tapi tidak dimaafkan oleh saudaranya ini. Dan yang terjadi setelah itu justru nggak pernah ngobrol di antara mereka. Jadi ketemu aja ngobrol nggak pernah Bapak Ibu. Dan itu salah satu beban terbesar dalam keluarga kami. Saya dengarkan mama saya setiap kali dia berdoa, dia doakan adiknya itu. Dia doakan, terus saya rasakan mama saya itu, almarhum mama saya nggak pernah ngajarin kami untuk membenci om tante kami. Jadi kami mengasihi mereka meskipun mereka nggak mau dekat dengan kami gitu. Lalu tahun 2017 mama saya meninggal. Setelah itu 2020 om tante saya ini tiba-tiba mendatangi kami, anak-anaknya mama. Jadi dekat dengan kami, baik dengan kami. Kami juga menganggap itu sebuah kemurahan Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada kebencian di dalam hati kami. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau mereka datang dan kami datang dengan kami membawa kebencian di dalam hati kami, itu adalah sebuah kutukan ya mungkin ya, nggak bisa saling mengasihi gitu. Tapi kami bersyukur mama saya nggak pernah nanamkan kebencian. Jadi kami mengasihi om tante kami ini, mereka datang ke tempat kami, berusaha baik. Sempat ada letupan-letupan kebencian di dalam diri mereka, tapi saya bersyukur karena saya dekat dengan Tuhan, saya tahu nilai-nilai firman Tuhan, sementara mereka belum. Waktu mereka mengucapkan itu, saya bisa tahu saya harus bersikap bagaimana. Jadi saya nggak membenci mama saya juga nggak membenci mereka. Saya mengasihi keluarga saya semua, entah mama saya, entah om tante saya. Beberapa waktu yang lalu, tante saya ini dipanggil Tuhan. Jadi tinggal om saya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di hari maesongnya, di Tionghoa Iwan itu, tiba-tiba tante saya yang lain, adiknya mama yang lain tuh bilang, Nit, minta tolong kamu yang ngomong, mewakili almarhum untuk minta maaf gitu. Terus di hati saya tuh ngregel Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu istilah ngregel ya. Ngregel karena ya ampun, dulu mamaku ada masalah sama beliau almarhum. Tapi sekarang aku yang harus memintakan maaf kepada mereka semua untuk kesalahan yang beliau lakukan. Dan saya merasa, saya bersyukur untuk kasih Tuhan itu. Kasih itu harusnya menutup segala sesuatu. Kasih yang sebenarnya itu harusnya menutup segala sesuatu. Waktu itu saya berdiri di hadapan yang datang di Tionghoa Iwan itu, saya bilang saya mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf kalau almarhum. Lalu waktu di Kedung Mundunya Bapak Ibu, sekali lagi saya diminta, Nit tolong bilang lagi. Saya ucapkan itu Bapak Ibu. Kami sempat kumpul dengan keluarga besar. Dan itu yang jadi doa saya. Tuhan, dulu saya dan mama sering berdoa supaya keluarga kami itu rukun. Meskipun beda-beda kepercayaan, tapi tolong Tuhan supaya kami bisa saling mengasihi. Ada kasih Kristus yang kuat di tengah-tengah kami. Dan bersyukurnya hari ini terjawab Bapak Ibu. Saya ngobrol dengan kakak saya, dengan adik saya. Ini jadi satu nilai dalam kehidupan kami. Jangan sampai hubungan kita rusak karena uang. Itu yang juga mama tanamkan. Pokoknya mama pengen kalian rukun. Sampai besar, sampai Tuhan panggil kalian, kalian harus rukun. Karena mama saya bukan hanya berkhotbah ya Bapak Ibu.
Tapi beliau memberikan contoh itu. Saya yakin ketika kita mengusahakan kerukunan di tengah-tengah keluarga kita, itu akan jadi kesaksian yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bagaimana orang bisa lihat Kristus di dalam hidup kita? Ya dengan keputusan yang kita buat. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang berseberangan dengan kita, orang yang membenci kita, jangan jauh-jauh dulu deh, yang keluarga deket deh, keluarga inti kita, lalu keluarga besar kita, ayo kasih mereka, berkati mereka, meskipun kadang-kadang mereka menjengkelkan buat kita, rasanya nyebelin gitu ya, tapi justru disitulah Tuhan itu menanti supaya kita mempraktekkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Gitu ya. Slide berikutnya, jangan pernah bosan untuk mengusahakan hubungan baik dengan keluarga dan orang-orang yang terdekat. Karena ketika kita menang atasnya, dampaknya besar bagi sekitar kita. Next slide, pelayanan bisa tergantikan, tapi peran ayah dan ibu tidak bisa digantikan, Bapak Ibu. Kembali ke tadi keluarga ya, ada peran-peran dalam diri kita yang bisa digantikan oleh orang, tapi ada peran-peran yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu kumulkan hari-hari ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa tentukan prioritas yang terbaik. Mana yang harus aku utamakan. Saya mengapresiasi bagi Bapak atau Ibu yang mungkin salah satu harus meninggalkan pekerjaan karena harus memprioritaskan anak-anak. Saya berkata jangan pernah menyesal dengan keputusan itu. Karena Bapak Ibu sedang ambil keputusan yang terbaik. Kami kalau di Zoom tentang parenting gitu ya, kalau misalnya saling memperkenalkan diri, kalau ada ibu-ibu yang bilang saya ini pekerjaannya apa, saya hanya ibu rumah tangga. Itu tidak diperbolehkan berkata begitu Bapak Ibu. Kamu gak boleh sepelekan panggilanmu sebagai ibu atau bapak rumah tangga. Karena itu adalah panggilan yang mulia. Jangan bicara tentang generasi deh. Jangan bicara tentang pelayanan yang hebat-hebat. Layani dulu anakmu. Kalau kamu bisa handle mereka dengan baik, Tuhan akan kasih kamu kepercayaan yang lebih besar lagi. Itu yang saya percayai. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang berjuang hari-hari ini, mau karir dulu atau keluarga dulu, dan Bapak Ibu memutuskan untuk nilai yang dibangun adalah aku keluarga dulu, saya percaya Bapak Ibu sedang mengambil keputusan yang terbaik. Tidak akan tertinggal Bapak Ibu. Kita tidak akan tertinggal. Amin. Ayat yang terakhir tidak ada di slide, tapi Bapak Ibu bisa buka di handphone masing-masing. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Oh ada di situ. Oke, boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu sebelum saya tutup dan saya serahkan Pastor Iman. Ya, kita baca 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang.
Saya berdoa setiap kita bisa menentukan prioritas yang tepat dalam hidup kita. Jangan pernah menyesal Bapak Ibu, jangan merasa tertinggal. Karena ketika kita memutuskan yang terbaik, kita sedang bergerak dengan tepat. Mungkin tidak cepat, tapi sedang bergerak dengan tepat. Sebenarnya ada video yang pernah diputar sama suami saya di gereja. Itu ada perlombaan antara kura-kura sama kelinci Bapak Ibu. Kalau kura-kura jalannya pelan gitu ya. Kalau kelinci kan cepat. Tapi entah kenapa di video itu yang menang adalah kura-kura. Aneh memang. Jadi ada juga lomba antara kancil sama kura-kura. Yang menang kura-kura. Aneh sekali gitu ya. Karena kancilnya merasa menang, garis finishnya tinggal dikit, dia tidur malahan. Akhirnya kura-kuranya yang jalan dengan tenang dan akhirnya sampai di finish gitu ya. Jangan pernah merasa takut tertinggal. Ketika kita tahu kita sedang memprioritaskan yang benar dan yang terbaik dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu diberkati? Amin. Boleh katakan kanan kiri, jangan takut ketinggalan. Tidak akan ketinggalan, tidak akan tertinggal.